Selamat datang di channel Bugar Alami, yuk kita sehat bersama. Pernah kepikiran nggak kalau kulit, kuku, atau bahkan napas kamu itu bisa jadi detektif pribadi buat ginjalmu? Seringkali tanda-tandanya itu udah ada di depan mata, tapi kita aja yang nggak sadar. Nah, hari ini kita bakal bongkar semuanya satu persatu. Oke, siap-siap kaget ya. 9 dari 10 orang yang punya penyakit ginjal kronis itu bahkan nggak tahu kalau mereka mengidapnya. Gila kan? Ini gawat banget, karena kalau ketahuan dari awal, kerusakan parah itu sebenarnya bisa banget dicegah. Pertanyaannya sekarang, gimana dong cara kita tahu kalau ginjal lagi minta tolong? Jawabannya, ternyata lebih dekat dari yang kita bayangin. Yuk, kita belajar baca sinyal-sinyal yang dikirim sama tubuhmu sendiri. Kita mulai dari sini. Masalah yang tak terlihat. Ini nih tantangan terbesarnya. Gejala penyakit ginjal itu seringnya diam-diam aja, baru muncul kalau kondisinya udah lumayan parah. Makanya, penting banget buat kita peka sama tanda-tanda awal yang super halus yang mungkin selama ini kita cuekin. Kebanyakan orang mikir ginjal itu cuma saringan buat buang racun. Padahal, dia itu kayak manajer super sibuk di tubuh kita. Dia yang ngatur garam, nyeimbangin asam, bahkan jadi bos produksi sel darah merah. Karena tugasnya sebanyak itu, makanya kalau dia bermasalah, gejalanya bisa muncul di mana-mana. Lanjut ke bagian kedua. Petunjuk di kamar mandi. Kedengarannya mungkin aneh ya, tapi toilet itu bisa jadi TKP pertama buat investigasi kesehatanmu. Mari kita lihat apa aja petunjuk yang bisa kita temukan di sana. Coba deh perhatiin baik-baik lain kali. Kalau pas buang air kecil, busanya tebel, kayak busa di atas bir, dan gak gampang hilang walaupun udah disiram, nah itu bisa jadi lampu kuning. Busa ini muncul karena ada protein penting, namanya albumin, yang bocor dari saringan ginjalmu. Nah, disinilah kebanyakan orang salah kaprah. Banyak yang mikir, wah aku sering pipis nih, berarti ginjal lancar jaya dong. Eits, tunggu dulu. Kenyataannya bisa jadi justru sebaliknya. Justru, salah satu tanda paling awal dari kerusakan ginjal itu adalah ketika tidurmu keganggu gara-gara harus bolak-balik ke toilet. Ini namanya nokturia. Gampangnya, ginjalmu itu mulai kehilangan kemampuan buat ngerem produksi urin pas malam hari. Oke, sekarang kita masuk ke bagian ketiga, tanda-tanda di tubuhmu. Setelah dari kamar mandi, sekarang waktunya kita scan tubuh kita sendiri, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Apa aja yang perlu kamu perhatiin? Yuk, kita mulai. Ingat protein albumin yang bocor tadi? Normalnya, albumin ini tugasnya kayak penjaga keamanan yang mastiin cairan tetap ada di dalam pembuluh darah. Nah, kalau penjaganya banyak yang kabur, cairannya jadi bisa merembes keluar dan numpuk di kaki sama pergelangan kaki karena ketarik gravitasi. Yuk, kita coba tes sederhana ini bareng-bareng sekarang juga. Coba deh, tekan tulang kering kamu pakai ibu jari. Tahan ya, kira-kira 5 detik. Oke, sekarang lepasin. Coba lihat, ada bekas lekukan yang nggak langsung balik nggak? Kalau iya, itu yang namanya piting odema, tandanya ada cairan yang numpuk. Oke, sekarang coba lihat kuku jarimu. Bukan soal manikurnya ya, tapi warnanya. Kuku sehat itu kan biasanya warnanya pink merata. Nah, ada kondisi khas penyakit ginjal yang namanya kuku setengah-setengah. Persis kayak di gambar, bagian bawahnya jadi putih pucat, sementara ujungnya coklat kemerahan. Beda banget kan? Kulitmu itu juga bisa jadi papan pengumuman. Mungkin kamu nemu benjolan kecil yang keras. Itu bisa jadi tumpukan kristal kalsium fosfat. Atau kamu ngerasa gampang banget memar padahal nggak kebentur apa-apa. Nah, itu karena racun dalam darah bikin keping darah jadi kurang lengket, jadi pendarahan kecil di bawah kulit jadi lebih susah berhenti. Dengerin deh analogi dari dokter ini. Agak ngeri tapi akurat banget. Rasanya seperti senar gitar di bawah kulit. Ini gambaran betapa parahnya penumpukan fosfat itu. Pembuluh darah yang harusnya elastis bisa jadi kaku dan mengeras. Saking kerasnya sampai bisa dirasain dari luar. Ini tanda bahaya serius. Sekarang kita masuk ke bagian 4. Apa yang sebenarnya kamu rasakan? Tadi kan tanda-tanda yang bisa kita lihat dari luar. Tapi ada juga gejala yang cuma bisa kamu rasain dari dalam. Dan seringnya, ini yang paling ngeganggu kualitas hidup kita sehari-hari. Kamu susah tidur nyenyak? Bisa jadi ini nih biang keroknya. Rasa gatal yang gak tertahankan di seluruh badan gara-gara tumpukan racun, atau dorongan yang kuat banget buat gerak-gerakin kaki, atau kram otot yang sakitnya luar biasa pas malam hari. 3 pengganggu tidur ini seringkali akarnya sama, ginjal yang lagi kewalahan. Pernah gak ngerasa ada rasa kayak logam atau koin di mulut, padahal kamu lagi gak makan apa-apa?
Nah, rasa aneh ini muncul karena racun dari darah itu merembes ke air liur kita. Bakteri di mulut terus mengubahnya jadi amonia, yang akhirnya bikin napas jadi bau dan mulut terasa aneh. Nah, ini bagian yang paling unik. Tiba-tiba jadi nggak nafsu makan atau sering mual, itu karena otak kita punya sensor racun. Pas racun dari ginjal numpuk di darah, sensor ini aktif dan salah sangka. Dikiranya kita baru aja makan sesuatu yang beracun. Hasilnya, otak nyuruh kita berhenti makan buat menyelamatkan diri. Padahal racunnya datang dari dalam tubuh sendiri. Tapi dari semua gejala yang ada, mungkin ini yang paling sering banget dilaporkan. Rasa lelah yang luar biasa. Dan ini bukan capek biasa karena kurang tidur semalam ya. Ini lelah yang rasanya sampai ke tulang dan nggak hilang walaupun udah istirahat. Ini terjadi karena kombinasi racun, susah tidur, dan ada satu penyebab utama lainnya. Penyebabnya ada hubungannya sama Lance Armstrong. Ingat hormon EPO yang terkenal itu? Nah, ternyata ginjal kita itu pabriknya. EPO inilah yang kasih sinyal ke sumsum tulang buat bikin sel darah merah. Kalau ginjal rusak, produksi EPO anjlok, kamu jadi anemia. Hasilnya, jangankan olahraga, naik tangga aja bisa ngos-ngosan kayak lagi mendaki gunung. Oke, tarik napas dulu. Setelah tahu semua tanda-tandanya, sekarang bagian yang paling penting, langkah selanjutnya. Terus, kita harus gimana dengan semua info ini? Tenang, jangan panik, ini dia panduannya. Kabar baiknya adalah 3 penyebab utama penyakit ginjal ini seringkali bisa kita kendalikan. Diabetes dan tekanan darah tinggi itu musuh bebuyutannya ginjal, jadi ngontrol 2 hal ini hukumnya wajib. Dan satu lagi, hati-hati sama obat pereda nyeri yang kamu minum rutin tanpa resep dokter, karena itu juga bisa membebani kerja ginjal. Tujuan dari semua penjelasan ini bukan buat bikin kamu panik ya, tapi buat ngasih kamu senjata berupa pengetahuan. Anggap aja ini semua kayak lampu cek engine dari tubuhmu. Kalau beberapa lampu ini nyala dan kamu khawatir, langkah paling bijak ya bawa mobilmu ke mekanik yang tepat, yaitu dokter. Jadi, setelah tahu semua ini, coba deh tanya ke dirimu sendiri, apa satu perubahan kecil yang bisa kamu lakuin hari ini juga buat melindungi ginjalmu? Mungkin ganti camilan asin dengan buah, minum 1 gelas air putih ekstra, atau mungkin yang paling penting, akhirnya bikin janji buat check up kesehatan. Ingat, langkah kecil hari ini adalah investasi terbesar buat kesehatanmu di masa depan. Jangan lupa klik subscribe dan like video, serta aktifkan lonceng notifikasi.